Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arindra Sintawati, peserta Batch 3 Latsar CPNS Kementerian PU dari Bapekom 1 Medan. Video ini berisi tugas individu mengenai profil unit kerja dan juga peran diri saya sebagai CPNS di unit kerja saya, yaitu Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air. Unit kerja saya adalah Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air atau yang biasa disingkat SSVSDA. Direktorat ini memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi pengelolaan sumber daya air. Fungsinya mencakup banyak, mulai dari penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan pengembangan strategi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan, hingga urusan tata usaha unit organisasi. Fungsi-fungsi ini dijalankan oleh subdirektorat-subdirektorat yang berada di bawah struktur organisasi Direktorat SSPSDA sendiri. Berikut struktur organisasinya bisa dilihat ya. Untuk lebih spesifik lagi, saya adalah calon pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional pengelola sumber daya air ahli pertama yang ditempatkan sebagai staf di Subdirektorat Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah 2 yang bertanggung jawab pada wilayah sungai kewenangan pemerintah pusat di Pulau Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, dan wilayah sungai lintas negara. Sesuai jabatan fungsional saya bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya air yang meliputi inventarisasi dan pengumpulan data SDA, pemeriksaan dokumen teknis pengelolaan SDA, fasilitasi koordinasi lintas sektor, pendampingan teknis, monitoring dan evaluasi pengelolaan SDA, penyusunan laporan teknis yang mendukung perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air secara terpadu, efisien, dan berkelanjutan. Sedangkan untuk layanan yang saya berikan selama ini, yaitu pembinaan penyusunan dokumen pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai kewenangan pusat pada Pulau Jawa dan juga Sulawesi. Kemudian monitoring dan evaluasi pelaksanaan pola dan rencana pengelolaan SDA, penyusunan kebijakan atau policy paper wilayah sungai lintas negara, dan juga dukungan administratif di subdirektorat saya. Sebagai seorang ASN, saya memiliki standar layanan yang harus dicapai. Yang pertama adalah kompeten terhadap akurasi data. Kemudian mutu layanan pembinaan dan pemeriksaan dokumen teknis harus saya jaga. Yang ketiga adalah wadah koordinasi lintas sektor untuk memudahkan akses informasi. Di sini saya berperan untuk mengkoordinasi lintas sektor itu. Dan juga saya harus akuntabel dan transparan. Standar-standar ini saya terapkan untuk dapat berkontribusi pada tujuan besar organisasi saya, yaitu mendukung pemeriksaan dokumen pola dan rencana pengelolaan sumber daya air untuk ketersediaan data bagi lintas sektor, dan juga penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai lintas negara. Sebagai CPNS baru, saya menyadari bahwa proses adaptasi di lingkungan kerja adalah tantangan sekaligus kesempatan untuk bertumbuh. Dalam mempelajari dan melaksanakan tugas serta fungsi yang diemban, saya berkomitmen untuk menerapkan nilai berakhlak sebagai pedoman perilaku saya, mulai dari berorientasi pada pelayanan yang prima, akuntabel dalam setiap pekerjaan, kompeten dengan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya, harmonis dalam membangun hubungan kerja, loyal pada visi misi instansi, adaptif terhadap perubahan, hingga kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan. Sejalan dengan nilai berakhlak, saya juga berusaha menginternalisasi nilai I-Proof dan juga Smart ASN. Sebagai contoh, dengan menerapkan digitalisasi dalam kolaborasi antar unit kerja. Karena unit kerja saya berkaitan dengan banyak pihak. Saya percaya bahwa konsistensi dalam menghidupkan nilai-nilai ini akan membantu saya beradaptasi lebih cepat, saya dapat bekerja dengan integritas, dan juga menambah kontribusi optimal bagi instansi saya, terlebih bagi masyarakat dan juga negara. Untuk kedepannya, apa sih yang bisa ditingkatkan dan juga dilakukan? Untuk yang bisa ditingkatkan, mencakup penambahan pengetahuan mengenai administrasi subdirektorat, seperti surat menyurat, nota dinas, berita acara, dan menyadari bagaimana pelaporan administratif ini membantu dalam penelusuran riwayat pekerjaan. Saya juga butuh menambah pengetahuan tentang budaya kerja subdirektorat, etika, tata cara, adab dalam berinteraksi maupun dalam berbirokrasi. Kemudian, apa sih yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan sekarang adalah belajar, baik mandiri maupun menerima bimbingan dari senior, ketua tim, dan juga kepala subdirektorat tentang administrasi dan juga birokrasi. Kemudian berusaha membangun kolaborasi baik internal, yaitu balai atau pusat, maupun dengan lintas sektor, seperti lintas direktorat jenderal ataupun lintas kementerian. Saya harus bisa memanfaatkan alat komunikasi digital. Dan yang terakhir, saya harus terus meningkatkan kompetensi sesuai dengan apa yang dibutuhkan, yaitu juga berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan fungsional saya.
Sekian dari saya, terima kasih.